Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sang Pencinta Ulama Channel. Umat Islam harus menjadi keyakinan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Setelah hari kiamat terjadi, setelah semua orang meninggal dunia, setelah semua orang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, maka setelah itulah ada di antara manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada orang-orang yang batal dimasukkan ke dalam neraka setelah mendapatkan vonis masuk ke dalam neraka. Lalu, apakah yang menyebabkan orang itu batal dimasukkan ke dalam neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat Sang Pencinta Ulama Channel, di dalam sebuah riwayat khobar dikisahkan bahwa ada seorang hamba yang dihisab atau diperhitungkan amal perbuatannya kelak di hari kiamat. Ternyata, setelah amal-amal perbuatannya ditimbang di atas mizan atau timbangan amal, unggullah amal-amal perbuatan buruknya, melebihi amal-amal perbuatan baiknya. Tentu saja berdasarkan undang-undang syariat, maka ia tergolong salah satu dari sekian banyak calon penghuni neraka. Tak lama berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk menyeret hamba itu menuju neraka. Namun, di tengah perjalanan menuju neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Susullah hambaku itu, dan tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama ulama semasa hidupnya di dunia, sehingga aku akan mengampuninya karena syafaat ulama. Mendapatkan wahyu tersebut, malaikat Jibril pun segera menyusul seorang hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. Setelah sampai dan bertemu dengannya, malaikat Jibril pun bertanya, "Wahai hamba, apakah kamu pernah duduk bersama ulama semasa hidupmu di dunia?" Sayangnya, hamba itu menjawab, "Tidak." Malaikat Jibril pun melaporkan jawaban yang telah diberikan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui atas keadaan hamba-Mu." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bertanyalah padanya, apakah dia mencintai ulama semasa hidupnya di dunia? Malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada hamba itu, "Apakah kamu mencintai ulama semasa hidupmu di dunia?" Sayangnya, hamba itu masih menjawab, "Tidak." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril kembali bertanya kepada hamba yang tengah dalam perjalanan diseret menuju neraka itu. Tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk menyuguhi sebuah hidangan bersama ulama, sekali saja semasa hidupnya di dunia. Malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada hamba itu, apakah kamu pernah duduk menyuguhi hidangan bersama ulama sekali saja semasa hidupmu di dunia? Lagi-lagi hamba itu masih menjawab, tidak. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya lagi kepadanya. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal. Malaikat Jibril pun bertanya kembali kepada hamba itu, apakah kamu dulu di dunia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal? Dan lagi, hamba itu tetap menjawab dengan jawaban yang sama, tidak. Dan untuk kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama? Segera, malaikat Jibril pun bertanya kepada hamba itu lagi, apakah kamu pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama? Dan dari sekian banyak jawaban yang ia berikan, hamba itu pun akhirnya menjawab, iya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membebaskan hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. Peganglah tangannya, dan masukkan dia ke dalam surga, karena
Dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama. Aku mengampuni dosa-dosanya, karena berkah dari orang itu. Dari kisah di atas, memberikan pelajaran kepada kita untuk mencintai ulama, senang berkumpul bersama ulama, dan mengikuti majelis-majelis ilmu bersama para ulama. Karena, ulama adalah pewaris para nabi. Sudah barang tentu orang yang mencintai ulama, berarti ia pula mencintai Nabi Muhammad SAW, dan menjadi layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sang pencinta ulama channel, oleh karena itu, marilah kita biasakan diri kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencintai para ulama sebagai pewaris para nabi. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan ulama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.